正在。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum bagian ke-6 dari cerita Jin Juiling. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Setelah berhasil mengobati Jiurong, Jiuling kembali ke balai pengobatan miliknya. Keesokan harinya, dia dikagetkan melihat ibu dan anak mengidap penyakit cacar mendatangi aula Jiuling. Jiuling segera memerintahkan Jin Xiu untuk membersihkan ruangan belakang balai pengobatan dan meminta Jen Qi menyiapkan ramuan penawar racun dengan segera. Jin Xiu belum pernah melihat Jiuling dalam kepanikan seperti itu dan merasa akan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, sejumlah besar orang dari luar kota bergegas ke ibu kota dalam semalam. Banyak balai pengobatan di ibu kota melapor kepada tabib istana untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Mendengar hal ini, tabib Jiang tiba-tiba memikirkan strategi untuk menghadapi aula Jiuling, yaitu dengan mendorong penderita cacar berobat ke aula Jiuling. Tidak peduli apa hasilnya, mereka tidak akan mungkin lolos dari kematian. Karena menurut catatan kuno, tidak ada obat untuk cacar yang mematikan tersebut. Terjadinya insiden seperti di dinasti masa lalu telah mengakibatkan banyak kematian dan kehancuran kota dan negara. Pejabat Ning menyarankan untuk menemukan tempat yang luas sesegera mungkin, guna mengevakuasi orang-orang yang terkena dampak dengan benar, dan kemudian ke divisi tabib istana untuk mendapatkan perawatan. Namun tabib Jiang menolak dengan berbagai alasan dan malah merekomendasikan Jiuling sebagai tabib untuk mengatasi masalah tersebut. Zuzan yang mengetahui pembicaraan di istana memberitahukannya kepada Jiuling. Namun Jiuling dengan tenang menjawab jika dia akan membantu mengobati para warga yang terkena wabah tersebut. Kemudian Zuzan secara pribadi memasuki istana di bawah kepercayaan Jiuling. Di sana dia merekomendasikan aula Jiuling mengambil alih tugas menangani wabah cacar tersebut. Setelah mempertimbangkannya, para pejabat istana pun menyetujuinya dan mengikuti saran dari Zuzan. Curang mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengeluarkan keputusan memerintahkan Jiuling untuk menemukan obat cacar dalam waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan divisi Wude untuk memindahkan orang-orang yang terkena dampak ke kediaman King San untuk diawasi. Jika dalam waktu yang ditentukan belum ditemukan solusi untuk wabah tersebut, maka kediaman King San harus dibakar, bersama dengan Jiuling dan orang-orang yang terkena dampak. Namun sebelumnya Jiuling telah berusaha menemukan tindakan balasan. Menimbang bahwa aula Jiuling tidak memiliki cukup tenaga, dia membawa Liu Er mencari bantuan dari tabib di berbagai balai pengobatan, berharap dapat membujuk mereka untuk ikut bersamanya menyelamatkan orang-orang yang terkena wabah. Tetapi ketika Jiuling mengatakan yang sebenarnya tentang situasinya, tabib Feng tampak malu. Dia berpikir sebagai tabib biasa, sangat sulit baginya untuk memikul tugas penting tersebut. Namun di sisi lain terlihat tabib Feng juga tidak tega melihat Jiuling harus memikul beban tersebut sendirian. Sepanjang hari setelah perjalanan panjang, Jiuling mendatangi seluruh klinik medis di seluruh ibu kota, dan tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa bersamanya. Di saat dalam keputusasaan itu, Zuzan tiba-tiba datang dan berkata akan menemaninya mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Karena ketulusan dan motivasi Zuzan, suasana hati Jiuling pun sedikit membaik. Keesokan harinya ketika Jiuling hendak pergi bersama divisi Wude, tiba-tiba para tabib ibu kota mendatanginya berlarian. Dan mereka semua secara sukarela pergi ke King San bersamanya.
yang ternyata sebelumnya tabib Feng telah berusaha meyakinkan para tabib lain untuk ikut bersamanya membantu Jiuling mengatasi wabah cacar. Tidak hanya Jiuling yang berlinang air mata, bahkan Lu Yunqi yang terkenal kejam pun terlihat sangat terharu. Jiuling membungkuk dengan tulus kepada tabib Feng dan yang lainnya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sangat tulus. Agar dapat memasuki halaman Kingshan, Zuzan berinisiatif meminta bantuan dari Yun Zhao dan meminta pamannya untuk memberikan saran kepada kaisar agar salah satu pangeran dapat ditempatkan di kediaman Kingshan. Ini dapat menunjukkan perhatian kerajaan terhadap rakyatnya. Pejabat Huang menyarankan Zuzan untuk menggantikan pangeran berangkat ke Kingshan, dengan pertimbangan sekaligus menebus kesalahan Zuzan sebelumnya yang tanpa izin telah membuat peta ibu kota. Karena mempertimbangkan virus cacar sangat mematikan, tentu saja curang tidak akan membiarkan pewaris kaisar terlibat dalam bahaya. Jadi dia menuruti saran pejabat Huang dan menunjuk Zuzan untuk berangkat ke Kingshan. Ketika strategi itu berhasil, Yun Zhao secara pribadi mengirim Zuzan ke luar kota dan memintanya untuk menjaga Jiuling dengan sangat baik. Pada saat ini ada beberapa orang yang terjangkit wabah di pengasingan. Jiuling dan para tabib lainnya terlihat sangat sibuk. Namun rebusan resep obat hanya bisa meringankan kondisi tersebut, tetapi tidak efektif dalam mengatasi pengobatan cacar. Di malam hari, Jiuling kembali merebus resep obat. Chen Qi mengkhawatirkan keadaan Jiuling yang bekerja keras seharian. Jadi dia secara khusus merebus sup ginseng buat Jiuling. Akan tetapi Jiuling tidak mau meminumnya. Dia meminta Chen Qi memberikannya kepada tabib Feng dan yang lainnya. Tanpa diduga, Lu Yunqi datang dari luar dan bertanya, mengapa Jiuling mengetahui jika Jiurong tidak menderita kelenjar getah bening, dan mengapa dia menyembunyikannya. Jiuling tidak mau menjawab. Saat Lu Yunqi kehilangan kesabaran dan memaksa Jiuling, Zuzan tiba-tiba muncul. Bahkan dia mengeluarkan dekret kekaisaran untuk meminta Lu Yunqi pergi dari sana. Jiuling sangat terkejut melihat kehadiran Zuzan di sana. Walaupun sebenarnya dia bahagia, namun dia juga mengkhawatirkan keadaan Zuzan nantinya. Tapi meskipun Zuzan tahu ada kemungkinan terkena cacar, dia tidak memperdulikannya, terlepas dari keselamatannya sendiri. Jiuling merasa khawatir, tetapi tidak bisa membujuknya untuk pergi. Setelah beberapa hari berlalu, orang-orang yang terkena dampak masih belum bisa disembuhkan. Dan bahkan sudah ada beberapa orang yang meninggal. Para pasien yang masih berjuang untuk menantikan harapan sudah panik. Dan bahkan ibu dan anak perempuan sebelumnya secara bertahap kehilangan kepercayaan diri. Keesokan harinya, suasana di pengasingan semakin buruk. Menghadapi tuduhan dan kemarahan dari orang-orang yang belum sembuh, Jiuling terpaksa mengakui jika dia memang belum menemukan obatnya. Tetapi dia mendorong semua orang untuk bersabar. Selama wabah belum disembuhkan, dia tidak akan pergi meninggalkan mereka. Melihat ini, Zuzan melangkah maju untuk meredakan amarah orang-orang. Sebagai penerus keluarga Chen, dia berjanji akan menemani mereka semua hingga sembuh. Dan akhirnya perkataannya itu meredakan kepanikan dan orang-orang yang terkena dampak di sana. Jiuling meminta Zuzan menyampaikan pesan kepada Lu Yunqi. Jika dia melihat Des Cheng Chang naik gunung untuk mengantar obat, ingatlah untuk mengizinkannya. Sementara di Zizhou, Cheng Yu yang menerima berita keadaan Jiuling segera menulis surat ke ibu kota untuk mempersiapkan kebutuhan Jiuling. Dia membeli obat dalam jumlah yang besar dan hewan ternak yang menderita cacar. Di tempat lain, para tabib melihat bahwa jumlah kematian meningkat dan mereka menjadi panik, berniat untuk kembali ke ibu kota dan tidak lagi tinggal di sana. Jiuling yang juga telah kelelahan tidak bisa menenangkan emosi mereka. Lu Yunqi bersama divisi Wude datang menggunakan kekuatan
untuk menghentikan keributan. Dia mengancam akan membunuh siapapun yang akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Beruntung pada saat kritis, Zuzan muncul untuk menyelesaikan masalah. Dia menenangkan Jiuling yang mulai putus asa dan mencarikan solusi untuk mereka semua. Dia berkata bagi mereka yang memutuskan untuk pergi, untuk sementara dia dapat ditempatkan di halaman yang bersih terlebih dahulu, dan kemudian diturunkan dari gunung setelah wabah berakhir. Sekarang situasinya sedang kritis. Jiuling memahami perasaan para dokter yang hadir. Bagaimanapun mereka meninggalkan rumah mereka dan mempertaruhkan nyawa di sana. Karena itu, dengan tulus dia mengucapkan terima kasih atas bantuan dan usaha keras mereka selama ini. Tabib Feng menuruti hati nuraninya sebagai seorang tabib. Dia berkata akan tetap tinggal mengatasi wabah tersebut, walaupun dia harus kehilangan nyawa karenanya. Perkataannya itu menyadarkan para tabib yang lainnya, dan mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal membantu. Setelah Deseng Chang menyiapkan persediaan, penjaga toko Liu secara pribadi mengirimkan barang ke gunung dan menyerahkannya kepada Zuzan. Meskipun bahan obat adalah kunci pengobatan cacar, beberapa ternak yang dikirim Deseng Chang membuat semua orang sedikit bingung. Jiuling menjelaskan jika ternak itu menderita cacar. Memindahkan bakteri pada ternak tersebut kepada manusia mungkin dapat sepenuhnya menyembuhkan orang yang terkena dampak. Hanya saja selama ini belum ada yang mencoba metode ini sebelumnya, dan perlu menemukan seseorang yang belum pernah menderita cacar sebagai objek uji coba. Para dokter menganggap hal itu terlalu sulit untuk dipercaya, dan mereka tidak yakin dengan metode yang Jiuling katakan. Dikarenakan tidak ada yang mempercayai teorinya, Jiuling memutuskan untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai objek percobaan. Jika berhasil maka dia dapat menyelamatkan dunia. Namun jika dia gagal, dia tidak akan menyesalinya. Niatnya itu tentu saja ditentang oleh Chen Qi. Namun tiba-tiba Zuzan kembali datang menyampaikan solusi. Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai objek percobaan. Berkata jika dia percaya dengan teori yang dikemukakan oleh Jiuling. Jiuling tentu saja menolak dengan tegas, namun di lain sisi, Zuzan tetap memaksa akan melakukannya. Saat keduanya berada di jalan buntu, Lu Yunqi tiba-tiba datang membawakan seorang bawahannya kepada Jiuling. Dia menawarkan pria itu dijadikan sebagai objek percobaan. Pria yang dibawa Lu Yunqi adalah seorang anggota divisi Wude yang mencuri barang-barang korban meninggal akibat wabah, kemudian menjualnya untuk keuntungan sendiri. Tapi meskipun kejahatan pria itu adalah perbuatan yang sangat keji, Jiuling melihat pria tersebut memohon untuk diampuni, dan dia benar-benar tidak ingin mempersulitnya. Jiuling pun menolak tawaran Lu Yunqi. Dia berkata tidak ada paksaan dalam uji coba vaksin. Setelah melihat ini, Lu Yunqi memerintahkan membawa pria tersebut untuk dibunuh. Dia lalu memperingatkan Jiuling jika dia hanya punya waktu 7 hari lagi untuk mengatasi wabah tersebut. Karena itu Zuzan kembali meyakinkan Jiuling menjadikan dirinya sebagai objek percobaan. Jiuling tahu jika Zuzan melakukan semuanya untuk dirinya. Namun Zuzan mencoba menutupi dan mencari alasan lain. Dia berkata hari ini orang-orang di kota kekaisaran tidak menderita cacar. Tetapi kehidupan dan kematian orang-orang di luar kota kekaisaran tidak dapat diprediksi. Dan tidak tertutup kemungkinan di masa depan kota kekaisaran pun akan terserang wabah yang sama. Jiuling pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain menyuntikkan Zuzan dengan virus cacar dan mengawasinya dengan sangat hati-hati. 你觉得身子发热吗？一会儿你去睡一会儿，把精神养好，我就。Dalam beberapa hari berikutnya, selain merawat Zuzan, Jiuling juga mengamati kondisi orang-orang yang terkena dampak. Namun belum ada perkembangan yang berarti dari mereka.
sehingga saat ini semua harapan bergantung pada perkembangan Zuzan. Tiba-tiba Chen Qi melapor jika Zuzan dalam keadaan kritis. Jiuling yang mendengarnya pun sangat panik dan bergegas menemui Zuzan. Dia tidak peduli lagi dengan resiko tertular. Dia memegang tangan Zuzan tanpa menggunakan alat pelindung diri. Dia memegang tangan Zuzan dengan erat dan terus mengucapkan kata-kata yang terkubur jauh dalam hatinya. Dan adegan ini dilihat oleh Lu Junqi. 内疚，不可有事。你怕我再也见不到你，知道吗？ Dikarenakan waktu yang ditentukan sudah hampir habis, Curang mengirim pasukan ke kediaman King San, bertujuan mengawasi Lu Junqi untuk membakar tempat tersebut. Sedangkan Lu Junqi semakin yakin dan menganggap Jiuling sebagai reinkarnasi dari putri Jiuling, mantan istrinya dahulu. Tapi dia menyadari jika Jiuling sepertinya sengaja menyembunyikan identitasnya. Untungnya Zuzan berhasil selamat dari masa kritis dan mengeluarkan seluruh racun cacar dari tubuhnya. Ketika bangun, dia melihat Jiuling berada di sisi tempat tidurnya. Zuzan bercanda jika Jiuling telah melihat seluruh tubuhnya selagi dia tertidur. Hal itu membuat Jiuling terkejut, khawatir jika pengakuannya sebelumnya didengar oleh Zuzan. Namun Zuzan berkata jika dia tidak mengingat apapun. Dia hanya bermimpi melihat Chu Jiuling dibakar oleh api dan membayangkan betapa menderitanya dia saat itu. Jiuling keluar untuk membuat resep obat. Tiba-tiba Lu Junqi datang dan langsung mengungkapkan identitasnya dan bertanya mengapa dia menolak untuk mengakuinya. Dia telah mendengar semua pengakuan Jiuling sebelumnya di saat Zuzan sedang kritis. Jiuling mengakui jika dia memang berkata demikian kepada Zuzan, tapi itu dilakukannya demi membantu Zuzan melewati masa kritisnya. Dia berkata Lu Junqi harus terima kenyataan jika putri Jiuling yang menjadi obsesinya telah meninggal, dan orang yang berada di depannya sekarang adalah Jun Jiuling. Setelah pulih, Zuzan berinisiatif memasuki istana untuk menemui Curang, berharap dapat membawa cucu Menteri Zhou Bentang ke kediaman King San, di mana Zhou Bentang adalah menteri terpidana mati karena kasus pemberontakan yang dilakukannya. Curang tidak dapat menemukan alasan untuk menolak permintaan Zuzan. Terlebih lagi jika dia menyetujui permintaan Zuzan, hal itu akan menyebarkan reputasi kebajikan kekaisarannya. Ketika Lu Junqi mendengar jika Zuzan turun gunung tanpa izin, dia segera memimpin orang-orang untuk menangkapnya. Tiba-tiba Zuzan kembali dari luar. Tidak hanya mengusir Lu Junqi pergi dari sana, berdasarkan dekret kekaisaran, dia bahkan membawa kembali keturunan Zhou dari hukuman mati. Mereka akan dibebaskan dari hukuman mati jika mereka berhasil dalam percobaan vaksinasi. Semua orang di ruangan itu tahu jika Zhou Bentang dijebak oleh orang lain, sehingga dia dicap sebagai pengkhianat negara. Namun saat ini satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zuzan adalah melindungi keturunan Zhou sebanyak mungkin. Malam harinya Zuzan membuatkan sup ginseng untuk Jiuling. Meskipun Jiuling merasa sulit menelannya dikarenakan rasanya yang sangat tidak enak, namun dia sangat menghargai usaha Zuzan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Keduanya telah mengalami kesulitan hidup dan mati. Meskipun Jiuling selalu merahasiakan identitasnya, namun Zuzan tetap yakin dan selalu berada di sampingnya, membantu setiap kesulitan yang dihadapinya. Akhirnya setelah 1 bulan seluruh pasien kediaman King San sembuh total dari wabah cacar. Dengan kegembiraan dan rasa syukur, mereka turun gunung setelah mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para tabib yang telah berjasa mengobati mereka.
Karena Aula Jiuling telah berhasil menemukan vaksin untuk cacar, mereka menjadi terkenal di seluruh dunia. Orang-orang dari Zizhou dan Runan juga bergegas ke ibu kota untuk mendapatkan suntikan vaksin. Sebaliknya, tabib istana merasa terkejut akan keberhasilan Jiuling. Tabib Jiang berencana berbicara kepada kaisar agar Jiuling dapat memberikan formula vaksin kepada mereka. Dengan demikian, dia secara perlahan dapat mengambil alih hak paten kepemilikan vaksin tersebut. Pada hari memasuki istana, Jiuling secara khusus membawa tabib Feng untuk ikut bersamanya menghadap kaisar. Tabib Jiang mulai menjalankan rencananya. Di hadapan kaisar, dia berharap Jiuling dapat menyerahkan resep vaksinasi kepada tabib istana, sehingga semua orang dapat belajar di ibu kota dan mempromosikannya di berbagai daerah. Namun tanpa diduganya, Jiuling keberatan. Dia tidak setuju dengan pendapat tabib Jiang. Jiuling berkata jika metode vaksinasi perlu dipelajari dalam praktik lapangan untuk menghindari terulangnya wabah tersebut. Jiuling merekomendasikan agar tabib Feng mengurus pelatihan dan menyebarkan pengobatan cacar. Tabib Feng sangat berpengalaman dan telah memainkan peran penting dalam mengatasi dan mengobati cacar. Jadi dia adalah kandidat terbaik. Sikap tenang dan berani dari Jiuling membuat curang harus menerima saran darinya. Kaisar pun memutuskan tabib Feng sebagai penanggung jawab pelatihan dan mengembangkan vaksinasi di bawah pengawasan Jiuling. Tabib Feng yang mendengarnya pun terkejut dan sangat gembira. Sekali lagi Jiuling telah berjasa terhadap dirinya. Namun kaisar tetap menawarkan hadiah kepada Jiuling atas jasa dan kerja kerasnya. Jiuling menyadari kepekaan dan sifat gampang curiga dari curang. Jadi, dia menunjukkan rasa terima kasihnya dan memohon curang untuk memberikannya gelar kehormatan. Mendengar permintaan Jiuling, para pejabat pun dibuat gempar. Dan yang membuatnya mereka semakin terkejut adalah mengetahui jika sang kaisar dengan mudah menyetujui permintaan Jiuling. Kaisar menganugerahkan Jiuling sebagai putri agung kepala Kabupaten Sanyang. Oke, demikianlah bagian ke-6 dari Jiuling saya rangkum. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.